Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Ibu. Pagi. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang bertema Kearifan Lokal Indonesiaku dengan judul Pemilihan Sampah Plastik. Mengapa sampah plastik menjadi masalah? Saya memilih tema sampah plastik karena saya melihat di sekitar saya banyak sekali sampah. Iya, bagus. Masalahnya bisa dilihat dari dokumentasi. Boleh dipegang, silakan. Nah, silakan. Silakan dijelaskan, boleh. Jadi saya melihat banyak sampah. Saya melihat sampah-sampah itu ada di mana saja, terutama di pinggir jalan. Ya. Sampah-sampah ini ada di jalan dekat pasar ikan. Ya. Di besar ikan, lalu di mana lagi? Jeje melihatnya di mana? Di depan rumah saja. Terus Ada di lingkungan sekolah kan? Ada di lingkungan sekolah ada. Coba di ke depan kan perlihatkan. Nah, gitu saja. Coba. Jadi itu fotonya di sekolah ada. Di mana lagi? Tadi di jalan dekat pasar ada. Di mana lagi, Jen? Pasar ikan. Jadi melihat sampah di mana? Itu fotonya di sungai. Lalu ada lagi. Udah cukup baik. Dari beberapa foto tersebut yang dilihat muncul ide tentunya ya. Muncul ide. Silakan dijelaskan lagi. sampah plastik Ya. menjadi masalah karena sampah plastik dapat mencemari lewat tanah, air, udara. Sampah plastik membutuhkan waktu. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun bila terresapi. Makanya masyarakat harus menerapkan sistem 3R. 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Recycle. Oke, next. Lanjutkan lagi. Komposisi sampah di Indonesia pada tahun 2022. Plastik mendapatkan peringkat kedua dengan banyak 18,55%. Jadi peringkat pertamanya siapa? Sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan. Oke, dengan tadi cara 3R ya. Nah, dengan tadi cara 3R itu didaur ulang tentunya ya, dimanfaatkan kembali. Apakah bisa itu didaur ulang? Sampah-sampah tersebut? Bisa. Oke, bisa. Oke, silakan lanjutkan lagi. Agar lebih mudah saya memindahkannya ke bentuk diagram bata. Oh, ini bentuk diagram bata. Tadi peringkat pertama ada. Siapa tadi? Coba bisa dijelaskan? Peringkat pertamanya ada sisa makanan Ya. dengan banyak 41,55%. Oke, next. Lanjut. Keseimbangan ekosistem bisa dirusak karena sampah. Kenapa ini dijelaskan dulu? Nah, dijelaskan dulu. Kenapa bisa rusak keseimbangan ekosistem? Hewan-hewan bila memakan sampah plastik bisa mati. Itu gambar apa itu? Gambar paus yang sedang makan apa itu? Plastik. Oh, ini fakta. Ini faktanya. Ya, ini datanya. Jadi cari dari mana ini fakta? Dapatkan dari mana? Dari internet? Ini salah satu menggali informasi tentunya ya. Nah, menggali informasi yang jadi dapatkan, lalu dia jadi sampaikan kepada orang lain, dibagikan, ya. Next. Hal itu akan menggantikan peran fitoplankton dan zooplankton. Bila hewan-hewan itu memakan plastik, maka hal itu akan mengurangi populasi ikan kecil dan predator puncak. Ya.
Ya hewan itu masih hidup dan kita memakannya, kita bisa kena penyakit misalnya kanker, alergi, kurangan sel, gangguan hormon dan lain-lain. Penampakan alam di Indonesia dan negara tetangga akibat sampah plastik. Akibat sampah plastik yang manusia buang di mana saja bisa mengakibatkan banjir. Salah satu penyebab banjir yaitu manusia harus sering ngecek sampah di mana wae. Ikan jika banjir, selokan kadang sering dibersihkan. Oke. Ada lagi? Silakan. Nah, jelaskan lagi. Terus. Hak dan kewajiban. Setiap orang berhak atas hidup yang baik dan sehat dan mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Beberapa dalam perlindungan dan penjelasan lingkungan hidup mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, melakukan pengaduan terhadap akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ini haknya ya. Oke. Lalu ada lagi selain daripada hak, apa lagi? Kewajibannya, silakan kewajibannya apa? Ada kewajiban memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Next. Masih ada? Selainnya? Ada, silakan. Profesor Dr. MI Gamarkuli ahli sampah di Indonesia mengatakan teknologi pengolahan sampah itu sebenarnya banyak sekali, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang sulit adalah mengubah perilaku manusianya. Oke, silakan. I agree with the quote, because cleanliness depends on human behavior. Conclusion: everyone should pay attention to the cleanliness of the environment. Oke, ada lagi? Ada? Lanjutkan terus, silakan. Nanti ada berikan tantangan ya, silakan. Saya jaga kebersihan sama dengan jaga ciptaan Allah. Reduce adalah mengurangi sampah plastik sekali pakai. Reuse adalah menggunakan kembali plastik tersebut. Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik tersebut. Reuse mengurangi sampah plastik sekali pakai. Yang biasanya kita mau kemana-mana menggunakan, jika baja menggunakan plastik kantong plastik, kita ganti menggunakan kantong belanjaan. Kantong belanjaan. Yang biasanya kita membeli minuman botol minum sekali pakai, kita ganti menggunakan botol minum kemasan. Oke. Next. Menggunakan plastik. Saya menggunakan kembali sampah plastik dengan cara memanjang, membuat kotak, membuat tempat pensil. Ya. Sepertinya di bawah kotak pensilnya. Bisa ditunjukkan kepada pemirsa. Nah, ditunjukkan kepada kamera. Nah, ke depan di sini kameranya ada dua.
Ya, ini hasil karya siapa aja? Oke, hasil karya Jeder dikerjakan di rumah dengan cara apa ini membuatnya? Bahan-bahannya? Wadah, Bahannya apa? plastik, Plastik bekas? Bekas apa? bekas kopi, Bekas kopi tentunya. Ya, berarti sudah bisa loh kalau begitu. Nanti mau pesen Pak Irwan, ya. Oke, selanjutnya, next selanjutnya. Oke. Masih ada? kita melakukan recycle dengan cara memisahkan sampah plastik dan dibagikan ke bank sampah. Lalu bank sampah itu akan membagikan kepada daur ulang botol plastik web menjadi sepatu, sebuah karya kolaborasi Adidas dengan dari Ford Oke, ada lagi? Terus saja J. Terus. Masih ada? Slide-nya sudah selesai? Sudah habis? Oke, terakhir tepuk tangan dulu. Oke, tentunya Jaden dari awal sampai akhir presentasi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan. Ya, tantangannya apa? Wah, apakah menurut berenang sudah? Kalau berenang kan banyak BJOK. Ya, J, itu tantangannya hanya tanya jawab saja terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan. Kalau dari Pak Irwan, yang pertama tantangannya siapa sasaran? Masyarakat. Dengan cara apa Jaden menyampaikan pesan kepada masyarakat tersebut? Yang tadinya Pak Irwan mendengar kalau Jaden itu ingin membuat video. Kalau tidak salah video ini sudah ada. Ya, kalau kemarin itu sudah dibuatkan atau tidak jadi? Tidak jadi. Jadi dibuat kepada sasarannya apa? Dengan cara apa? Membuat hasil karya. Menyampaikannya dengan hasil karya. Nah, gimana caranya? Terus? Pesannya yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, apakah melalui poster atau melalui ajakan? Ayo kita buat kerajinan. Nah, misalkan seperti itu atau dengan cara apa aja? Ajakan. Anda mengajaknya bagaimana? Poster, mengkampanyekan, mengajaknya atau informasi misalkan broadcast nih. Nah, broadcast melalui pesan singkat, WA group. Nah, itu kan salah satu cara kepada masyarakat. Itu atau dengan cara apa? Bisa gitu. Oke. Pesannya berarti tantangan dari Pak Irwan. Ya, yang harus jadi catatan itu harus dipraktikkan. Ya. Nah, kalau ke adik-adik kelas, tentunya itu pasti presentasi ke adik kelas. Nah, jadi mulai melakukan belum itu ke sasaran? Bapak tanya dulu. Nah, berarti belum disampaikan ke sasaran, itu menjadi satu tugas ya. Oke, catatan dari Bapak ya, tantangan ya. Misalkan ini hasilnya boleh pesan singkat, boleh melalui media sosial, boleh melalui YouTube. Tutorial membuat hasil kerajinan dari kopi, dari bungkus kopi, dari plastik kopi atau dari sisa bungkus kopi. Seperti itu, ya. Tantangannya itu satu, belum dilaksanakan berarti. Satu ya. Itu bersih Bapak. Oke, selanjutnya. Next, tantangan yang kedua dari Bapak. Selain daripada itu, coba manfaat yang akan didapat apa? Next, lingkungannya menjadi bersih. Terus apa lagi? Oke, baik. Tadi yang dilihat
dari kejadian di sana, di hasil karyanya ini, dokumentasi sebetulnya tidak harus membuat dengan konten media sosial dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi sasarannya boleh membuat cara membuat kerajinan, cara mendaur ulang yang baik dan benar, boleh diberikan brosur, boleh diberikan poster, boleh diberikan apapun. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Tantangannya hanya satu saja. Silakan sampaikan kepada sasaran. Itu ya. Nanti laporkan ke Pak Irwan. Terima kasih, Jadi. Tidak, Ibu melihat itu hasil karya kamu ya. Pertanyaan Ibu, berapa lama kamu membuat anyaman tempat pensil itu, Mak? Lebih dari sebulan? Kurang dari sebulan. Oke, dikerjakannya di rumah ya? Oke, dikerjakan di rumah. Lalu itu dari bungkus apa tadi itu? Bungkus kopi. Bungkus kopi. Nah, itu bungkus kopinya kamu dapatkan dari rumah atau misalnya kamu dapatkan dari mana? Bungkus kopinya itu? Oh, berarti ada di rumah ya? Ada di rumah. Tadi apa namanya tadi kamu dari 3R itu? Proses apa itu? Iya, oke. Nah, sama sih sama Pak Irwan sebenarnya. Ini mah pikiran Ibu ya, yang ada di pikiran Ibu. Memang cara mengajar sasaran itu tidak harus dengan poster, dengan seperti itu ya. Bisa dengan aksi nyata kamu membuat itu. Nah, ini mah pikiran Ibu ya. Semoga tantangan Ibu ini bisa kamu lakukan. Nah, coba kamu bikin hasil karya satu lagi ya. Terus kamu nanti masuk misalnya pilih kelas berapa, satu aja, kelas berapa, satu ya. Nah, lalu kamu ajak satu kelas yang kamu pilih itu untuk membuat hasil karya itu. Nah, kamu ceritakan kamu tujuannya apa sih membuat hasil karya itu ya. Jadi supaya berguna gitu loh, kamu mengajak untuk mengurangi sampah, penggunaan sampah plastik ya. Oke, Deden ya, semangat terus ya, berkarya terus dimanapun Deden berada, kasih hasil yang terbaik. Oke, thank you Deden. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau misalkan tadi tantangan Pak Irwan dirasa ada dua, Pak Irwan kasih tantangan, Ibu Yunita kasih tantangan, padahal tantangannya sama ya, padahal tantangannya sama. Pilih saja, ya, pilih saja. Jadi tidak usah dua-duanya. Kalau menurut Bapak seperti itu. Kalau dirasa Jaden ingin masuk ke kelas, silakan. Kalau Jaden ingin menyampaikannya melalui media sosial, silakan. Yang pasti harus disampaikan ke orang lain. Begitu ya? Mengajak. Karena tujuannya menyelesaikan masalah. Seperti itu ya, Jaden. Nanti pilih saja. Jadi jangan bingung kan? Kasih tantangan, Bu Yunita kasih tantangan, kan udah jadi dua loh tantangannya. Pilih satu saja, oke? Paham ya? Oke, kita hanya untuk Pak. Apakah Pak mau ngasih tantangan atau mau ngasih gift? Nah, sepertinya mau ngasih hadiahnya. Terima kasih Pak Irwan. Jaden terima kasih. Jelas sekali Jaden ini. Tema apa tadi temanya? Temanya apa? Tema berapa dipilih? Mengurangi sampah plastik dalam kehidupan ini, termasuk menjaga lingkungan yang bersih. Jaden Bapak minta contoh kewajiban Jaden dalam lingkungan yang apa? Kewajiban Jaden terhadap lingkungan yang sudah Jaden lakukan. Sikap yang sudah dilakukan Jaden. Tidak membuang sampah plastik sembarangan, membersihkan lingkungan, yang dilakukan Jaden di rumah juga. Di rumah juga. Setelah Jaden melakukan kewajibannya membersihkan lingkungan, kira-kira apa yang Jaden dapatkan? bisa menjadi bersih. Udaranya bagaimana?
juga tidak apa? Tidak kotor. Tidak kotor ya. Itu. Jadi Jaden setelah melaksanakan kewajiban membersihkan lingkungan dan juga mendapat hak itu tadi lingkungan dari segar, terus udaranya nyaman, mungkin juga jadi betah tinggal di lingkungan tersebut. Ya, sudah dilakukan tidak? Sudah dilakukan? Sudah. Ya. Oke, terima kasih, itu saja pertanyaan dari Bapak. Oke, lanjutkan ke Miss Ayu. Hi Jaden, how are you today? Why? I'll be fine. I'll be fine. I saw your progress from when you was little in 7th grade. Yeah, you always hide under the table, and now you can explore yourself with good presentation, and your PowerPoint or Canva. That is good. Thank you for your effort for giving opinion about that. The quote is from bahasa ya, asli bahasa. Jadi you only give the opinion and the conclusion. I'm just maybe giving you additional information about 3R. Kan sebelumnya kamu 3R kan, sekarang itu sudah 5 R-nya. 5R itu tambahannya adalah reject and repair. Ya, we have to reject the garbage plastic. For the example, if you want to buy some ice cream, which one do you will choose? With the cone, you can eat the cone, or with the plastic glass. Which one will you choose? Ice cream with cone or with plastic glass? Because the cone is delicious, yeah? Crunchy, and yeah, we can eat with the ice cream. And for repair, if you have some things in your home or in your bag, maybe baju kamu robek, kamu langsung beli baju baru, atau you want to prepare first, misalnya robeknya sedikit gitu, dijahit dulu ya. So we need to repair. We can repair anything that things with little broken ya. Jadi kalau benda yang rusak sedikit, kita jangan langsung buang atau langsung beli baru. So we have to repair them. So that is good. I like your presentation, and good luck for your future in junior high school ya. Sudah daftar sekolah itu? Sudah daftar? Sudah dong. Okay, good. Thank you, Jeda. Oke, kembali lagi ke Pak Irman tentunya, Jay. Nah, pengalaman yang didapat hari ini dulu ya. Nanti Jaden sampaikan, tentunya bukan hanya hari ini ya. Nanti bisa bisa disampaikan tentunya apa yang Jaden dapat. Tentunya kalau tantangan sudah ya dari awal juga Pak, aku ditantang terus. Ya, aku tuh dikasih tantangan aja, dikasih tugas, bukan tugas semata-mata tugas J sebetulnya ya. Kami sengaja mengajak supaya Jaden memiliki pengalaman ya. Pengalaman ini kan sekarang udah buat ini, berarti pengalaman kan. Nah, bagi Jaden itu hal yang baru, walaupun itu memang sulit ya, misalnya, tapi ya bersyukur Pak, sekarang saya sudah bisa dan sekarang berhasil gitu ya. Nah, main game juga kan sama, ada tantangannya, ada level 1, level 2 ya. Nah, kelas juga sama, kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kelas 6. Tantangannya lebih ya lumayan lebih tinggi lagi ya levelnya, karena akan naik ke jenjang berikutnya di SMP.
Bapak rasa yang Pak Irwan lihat luar biasa presentasi ya dari persiapan pengerjaannya, walaupun memang di rumah begitu, sebetulnya Pak Irwan juga ingin melihat secara langsung ketika pengerjaannya ya, yang dikerjakan, yang digunting misalkan, yang di print seperti apa, tetapi hasilnya memang sangat luar biasa. Oke, baik, selanjutnya sekarang masuk ke refleksi. Ya, apa yang didapat dari selama pekerjaan proyek? Silakan. Coba ini mic supaya terdengar jelas. Apa yang didapat? Jadi dapatkan sesuatu, misalkan kan sekarang Pak, aku sudah bisa membuat kerajinan ini, itu kan dapat. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Coba, apa saja yang bisa didapat? Saya bisa jadi bisa Menganyam yang pertama, apalagi deh? saya jadi bisa membuat Oke, lanjut. Itu kan mendesain ya, desain. bisa sablon. Oke, bisa memilih ya. Nah, tentunya kalau di rumah itu tentunya ada motivasi. Siapa yang selalu memotivasi, memberi dukungan kepada Jaden untuk mengerjakan proyek ini? Mana? Siapa? Siapa? Ya. Nah, tentunya ada orang hebat yang selalu mendukung suatu keberhasilan ya. Oke. Nah, baik. Selain daripada itu, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau begitu ditutup oleh Jaden, closing statementnya seperti apa untuk kita semua? Silakan. Oh,